Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang studi bahasa Arab. Yang pertama yang perlu kita ketahui, bahasa Arab itu apa? Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan secara aktif oleh sekitar 280 juta penduduk dunia, yang sebagian besar berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa Arab juga menjadi bahasa ibu di hampir 25 negara, dan juga telah menjadi salah satu bahasa resmi yang diakui dan dipakai dalam sidang-sidang resmi PBB. Di samping itu, bahasa Arab juga tidak bisa dipisahkan dari perkembangan agama Islam, karena Islam itu sendiri pada awalnya lahir dan berkembang di tanah Arab. Seiring dengan penyebaran agama Islam ke seluruh dunia, bahasa Arab juga berkembang dan menyebar ke seluruh dunia meskipun dengan tingkat intensitas penyebaran berbeda-beda. Saat ini bahasa Arab telah menjadi bahasa asing yang banyak dipelajari secara akademik di berbagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Lebih dari itu, bahasa Arab juga dipelajari di berbagai perguruan tinggi di barat, baik dalam kaitan area studies atau studi kawasan, cross kultur atau studi lintas budaya, maupun sebagai bagian dari kajian Islamic Studies. Di Indonesia, bahasa Arab telah lama dipelajari di berbagai institusi pendidikan. Namun seperti diketahui, bahasa Arab masih belum mampu berkembang dengan baik di tanah air. Ini jika dibandingkan dengan perkembangan bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris. Namun sebelumnya, perlu dikemukakan terlebih dahulu bagaimana peranan bahasa Arab di dunia Islam. Agar diperoleh gambaran memadai sebagai uraian pengantar menuju masa depan studi bahasa Arab di Indonesia. Langsung saja kita masuk kepada tantangan pembelajaran bahasa Arab. Pada sisi yang lain, bahasa Arab juga diajarkan di lembaga pendidikan formal, terutama yang berbentuk madrasah dan sekolah. Namun model pengajaran bahasa Arab di madrasah formal tidak mempunyai bentuk yang menentu. Hal ini bisa dilihat dari beberapa segi. Pertama, dari segi tujuan, terdapat kerancuan antara mempelajari bahasa Arab sebagai tujuan, yakni menguasai kemahiran berbahasa, dengan mempelajari bahasa Arab sebagai alat untuk menguasai pengetahuan lain yang menggunakan bahasa Arab sebagai wahananya. Kedua, dari segi jenis bahasa Arab yang dipelajari, apakah bahasa Arab klasik, modern, atau bahasa Arab sehari-hari. Ketiga, dari segi metode, terdapat kegamangan antara mempertahankan metode lama dan menggunakan metode baru. Berdasarkan pengamatan penulis, setidaknya ada beberapa problem dan tantangan pembelajaran bahasa Arab yang harus dihadapi, yaitu pertama, problem linguistik. Perbedaan linguistik antara bahasa Indonesia atau sebagai bahasa ibu dengan bahasa Arab menyebabkan kesulitan tersendiri bagi siswa Indonesia. Kesulitan itu antara lain dalam aspek yang pertama, sistem tulisan. Perbedaan sistem tulisan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia menjadi problem paling membingungkan bagi siswa pemula yang tidak pernah mengenal huruf Arab sebelumnya. Yang kedua, pengucapan bunyi huruf tertentu. Adanya huruf-huruf Arab tertentu yang tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia yang juga menjadi problem, sehingga wajar jika masih ada siswa yang belum fasih dalam bidang makharijul al-huruf al-arabiyah. Yang ketiga, perbedaan tataran morfologis. Bahasa Indonesia tidak mengenal akar kata sebagaimana dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia hanya dikenal kata dasar yang kemudian mengalami proses morfologis menjadi kata jadian. Namun, perubahan bentuk kata dalam bahasa Indonesia tidak sebanyak dan serumit dalam bahasa Arab yang bertumbuh pada akar kata dengan pola azan tertentu. Yang keempat, perbedaan tataran sintaktisis. Pada tataran sintaktis, sebenarnya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia memiliki banyak persamaan, namun perbedaan di antara keduanya juga lebih banyak. Yang kelima, aspek semantik. Pada aspek makna sering ditemukan perubahan makna antara lexical meaning, grammatical meaning, dan contextual meaning yang bisa menyulitkan siswa dalam memahami makna atau menerjemahkan teks berbahasa Arab. Yang kedua, ada problem kurikulum. Yang pertama, sistem kurikulum. Di Indonesia ada dua sistem penyajian kurikulum bahasa Arab, yaitu integrated kurikulum atau Nazariyat al-Wahdah dan separated kurikulum atau Nazariyat al-Furu'. Kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Di madrasah tidak terdapat perbedaan yang jelas dalam tujuan pembelajaran baik untuk istinja, kalam, qiraah maupun kitabah. Yang ketiga, materi ajar. Materi pembelajaran bahasa ajar yang bersifat tematik terkadang menggeser tentang hakikat pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Pembelajaran bahasa Arab pada hakikatnya adalah melatih keterampilan berbahasa, bukan mengajarkan tema-tema dalam berbahasa. Yang keempat, bahan ajar. Di pesantren tradisional, bahan ajar bahasa Arab yang digunakan sesungguhnya perlu ditinjau ulang. Kitab Alfiyah yang ditulis pada abad pertengahan dan ditunjukkan untuk siswa Arab ternyata masih digunakan di pesantren sebagai bahan ajar bagi siswa non-Arab. Hal ini tentunya kurang sesuai dengan teori pengembangan bahan ajar. Yang kelima, metode pembelajaran. Harus diakui metode masih banyak guru yang belum menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang kreatif dan memiliki efektivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang keenam, input siswa. Beragamnya kemampuan awal siswa dalam penguasaan bahasa Arab menjadi problem tersendiri bagi guru bahasa Arab. Yang ke-7, guru.
Guru bahasa Arab juga belum banyak yang mampu menjadi role model dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang ke-8, media pembelajaran. Di beberapa madrasah masih ditemukan minimnya penggunaan media pembelajaran alternatif selain textbook yang bisa menunjang kelancaran pembelajaran bahasa Arab. Yang ke-9, evaluasi pembelajaran. Kemampuan para guru dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan menindaklanjuti hasil evaluasi pembelajaran bahasa Arab juga masih rendah. Yang ketiga, ada problem sosiologis. Yang pertama, minimnya dukungan sosial. Secara sosial, keberadaan bahasa Arab di Indonesia tampaknya kurang mendapatkan dukungan sosial dibandingkan dengan bahasa Inggris. Hal ini terbukti dari minimnya media massa yang memberikan perhatian secara khusus terhadap bahasa Arab. Sementara pemutaran film berbahasa Inggris di televisi, lagu-lagu berbahasa Inggris yang diputar di radio, dan surat kabar berbahasa Inggris adalah bukti konkret dukungan sosial terhadap keberadaan bahasa Inggris, yang tentunya bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang kedua, lapangan kerja. Ketidakjelasan masa depan lulusan yang menguasai bahasa Arab juga menyebabkan minat mempelajari bahasa Arab semakin berkurang. Bandingkan dengan mereka yang menguasai bahasa Inggris, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena banyak perusahaan yang mensyaratkan pegawainya menyukai atau menguasai bahasa Inggris. Langsung saja, apa dampak positifnya? Dilihat dari aspek positif, pertumbuhan mahasiswa dan prodi PBA bisa menjadikan studi bahasa Arab berkembang dengan pesat. Di masa lalu, para lulusan SLTA yang cerdas-cerdas merasa sungkan untuk melanjutkan studi di kampus keguruan karena menganggap profesi guru tidak menjanjikan secara material. Saat ini, para calon mahasiswa yang memiliki inteligensi tinggi merasa tidak sungkan lagi untuk melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan tenaga keguruan, termasuk prodi PBA, karena profesi guru saat ini dianggap sebagai profesi yang menjanjikan. Sedangkan sementara itu, dampak negatifnya adalah adanya persaingan yang akan semakin ketat bagi para lulusan prodi PBA dalam mengabdikan diri di madrasah ataupun sekolah. Saat ini sudah mulai timbul gejala adanya sekolah atau madrasah yang kelebihan tenaga guru, apalagi dengan diberlakukannya kebijakan manajer 24 JPL per minggu bagi guru-guru bersertifikasi. Lalu kesimpulannya, studi bahasa Arab di Indonesia maupun inovasi dalam pembelajarannya akan tetap hidup selama masih ada umat Islam negara ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebab bahasa Arab tidak bisa dilepaskan dari agama Islam, mengingat sumber asli dan utama ajaran Islam ditulis dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Arab sesungguhnya merupakan bagian dari mempelajari Islam itu sendiri, sehingga bernilai ibadah. Sebagaimana perkataan Khalifah Umar bin Khattab, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Baiklah, syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.